Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Jessica Laksmi. Saya dari Universitas Kristen Indonesia Maluku, Fakultas Kesehatan Program Studi Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang glikolisis, dekarboksilatis oksidatif, siklus Krebs, transport elektron pada sel eukariotik yang memiliki mitokondria dan dalam keadaan aerob. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai respirasi aerob secara lebih lanjut, mulai dari pengertian hingga tahap-tahapnya. Respirasi aerob dapat kita artikan sebagai sebuah reaksi pemecahan senyawa glukosa yang memerlukan bantuan oksigen. Oksigen di sini memiliki peran dalam menangkap elektron yang kemudian akan bereaksi dengan ion hidrogen dan menghasilkan air atau H2O. Kejadian ini akan berlangsung dalam tubuh kita di dua tempat, yaitu sitoplasma atau berlangsungnya glikolisis dan mitokondria atau berlangsungnya dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan transport elektron. Kemudian kita masuk pada tahapan respirasi aerob. Yang pertama ada glikolisis. Pada proses ini terjadi pemecahan glukosa atau 6 atom karbon menjadi asam pirufat atau 3 atom karbon. Proses ini berlangsung di sitoplasma dalam dua jenis reaksi, endergonik atau membutuhkan ATP dan eksergonik atau menghasilkan ATP. Pada tahap ini akan dihasilkan 2 ATP, 2 asam pirufat, dan 2 NADH. Asam pirufat yang dihasilkan akan digunakan sebagai bahan pada proses selanjutnya, yaitu dekarboksilasi oksidatif. Yang kedua, dekarboksilasi oksidatif. Dekarboksioksidatif bisa juga disebut sebagai reaksi antara karena dekarboksilasi oksidatif merupakan reaksi sebelum masuk ke tahap selanjutnya, yaitu siklus Krebs. Proses dekarboksilasi oksidatif berada pada mitokondria, tepatnya pada matriks mitokondria. Pada proses dekarboksilasi oksidatif terjadi perubahan satu asam pirufat menjadi 1 asetil CoA. Di tahapan glikolisis, jumlah satu senyawa glukosa akan menghasilkan 2 asam pirufat. Akibatnya akan terbentuk pula 2 asetil CoA. Proses ini juga membutuhkan koenzim A yang akan menghasilkan 2 NADH dari NAD+. 2 molekul asetil CoA akan menuju tahapan berikutnya, yaitu siklus Krebs. Kemudian yang berikutnya siklus Krebs. Siklus ini juga sering disebut sebagai daur asam sitrat, dikarenakan pada tahapan ini dihasilkan senyawa awal berupa asam sitrat. Tempat berlangsungnya tahap siklus Krebs adalah di dalam matriks mitokondria. Hasil dari siklus Krebs adalah senyawa yang berfungsi sebagai penyediaan kerangka karbon untuk sintesis senyawa lain, 3 NADH, 1 FADH2, dan 1 ATP untuk menghasilkan 1 asam pirufat. Karena input substrat sebelumnya adalah 2 asetil CoA untuk setiap satu molekul senyawa glukosa, maka hasil yang didapatkan dari siklus Krebs pada proses respirasi ini adalah 2 ATP, 6 NADH, dan 2 FADH. Satu senyawa lagi yang terbentuk dalam proses ini adalah CO2. Satu berasal dari proses pembentukan NADH dari NAD+ yang menghasilkan 2 buah CO2. Karena ada 2 asetil CoA yang digunakan, maka akan terbentuk 4 buah CO2. Bisa kita simpulkan hasil dari proses siklus Krebs ini adalah 2 ATP, 4 CO2, 6 NADH, dan 2 FADH2. Proses selanjutnya adalah transport elektron yang akan mengubah senyawa NADH dan FADH2 yang dihasilkan pada tahapan sebelumnya menjadi ATP agar dapat digunakan oleh tubuh. Kemudian transport elektron. Transport elektron atau fosforilasi oksidatif adalah tahap di mana terjadinya pengubahan NADH dan FADH2 menjadi energi yang berbentuk ATP agar bisa digunakan oleh tubuh. Tempat berlangsungnya tahapan transport elektron berada di bagian mitokondria, tepatnya di membran dalam atau krista mitokondria. Untuk setiap satu molekul NADH menghasilkan 3 ATP dan setiap satu molekul FADH2 akan menghasilkan 2 ATP. Lalu berapa jumlah total ATP yang dihasilkan? Untuk bisa menjawab pertanyaan ini, mari kita hitung bersama-sama. Pada
proses glikolisis terdapat 2 NADH, dekarboksilasis oksidatif memiliki 2 NADH, dan siklus Krebs memiliki 6 NADH. Dari proses sebelumnya, kita mendapatkan 10 NADH. Karena satu molekul NADH menghasilkan 3 ATP, maka total ATP yang didapatkan adalah 10 NADH dikali 3 ATP sama dengan 30 ATP. Sedangkan jumlah FADH2 yang kita dapatkan dari proses siklus Krebs adalah 2 molekul FADH2. Jika satu molekul FADH2 akan menghasilkan 2 ATP, maka total ATP yang kita dapatkan dari FADH2 adalah 4 ATP. Jika kita menambahkan 4 ATP yang kita dapatkan dari proses glikolisi dan siklus Krebs, maka total ATP yang dihasilkan dalam proses respirasi aerob adalah 2 ATP tambah 2 ATP tambah 30 ATP ditambah 4 ATP sama dengan 38 ATP. Tetapi pada proses glikolisis terjadi proses perpindahan dari sitoplasma menuju proses selanjutnya, yaitu transport elektron yang terjadi di mitokondria. Proses perpindahan ini akan membutuhkan energi 2 ATP, jadi ATP bersih yang dihasilkan adalah 36 ATP.